Film dibuka dan menampilkan Tommy yang sedang berjalan sendirian di hutan. Dia tak sengaja mendengar suara orang-orang yang ternyata orang tersebut sedang mencari makam dari Jason. Tommy pun langsung bersembunyi dan melihat orang-orang itu menggali makam Jason di tengah hutan. Akibat galian itu, membuat Jason berhasil bangkit kembali bahkan membunuh orang-orang yang menggali makamnya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi dari Tommy dan inilah Tommy yang sudah dewasa. Di mana Tommy ini sedang menuju tempat rehabilitas tempat orang-orang dengan penyakit kejiwaan. Karena Tommy ini mengalami trauma yang begitu berat akibat pembunuhan yang dilakukan Jason. Di sana, dia bertemu dengan Pam, asisten dari pemilik tempat itu, sedangkan pemilik rehabilitas bernama Matt. Sesampainya di sana, Tommy langsung diantar ke kamarnya, dan terlihat Tommy seperti merindukan sang ibu yang sudah lama dibunuh oleh Jason. Di tempat itu, Tommy mendapatkan teman baru bernama Reggie. So you're the new nut, huh? Oh, gotta split. Catch you later, there's action. Kemudian datanglah sheriff ke sana, membawa 2 pasien rehabilitas, karena telah merusak pekarangan rumah milik warga. Seketika, warga yang tak terima itu pun datang dan memarah-marahi Matt karena tak becus menjaga pasien-pasien di tempat ini. Di sisi lain, salah satu pasien bernama Joy yang baru keluar dari kamarnya menghampiri 2 pasien wanita bernama Violet dan juga Rob. Joy menghampiri mereka karena berniat membantunya menggantung pakaian. Tapi Rob menolaknya, karena Joy tak becus dalam melakukan segala hal. Oleh karena itu, Joy menghampiri Vic yang sedang memotong kayu bakar. Dengan ocehannya, dia meminta Vic menerima bantuannya. Tapi terlihat Vic yang begitu dingin hanya diam tanpa kata-kata. Tapi, karena Joy ini terus mengoceh, Vic pun mulai emosi. Dan saat Joy akan pergi dari sana, Vic langsung melayangkan kapaknya ke badan Joy. Kemudian polisi pun datang ke TKP dan menangkap Vic. Mayat Joy pun mulai dibersihkan untuk diangkut ke ambulan oleh salah satu paramedik bernama Roy. Come on, Roy. Get your hands dirty. Di sisi lain, ada 2 remaja yang bernama Pete dan Finn yang sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Saat itu, Pete ini pergi dari sana karena ingin buang air kecil dan meninggalkan Finn sendirian. Tapi ternyata, mimpi yang dialami Tommy benar-benar terjadi, di mana Jason menghampiri Finn yang sendirian dan langsung membunuhnya. Setelah Pete selesai buang air kecil, dia pun kembali ke mobilnya lagi untuk mencoba menghidupkannya. Tapi kemudian, dari belakang Jason langsung mengiris lehernya menggunakan golok kesayangannya. Pagi harinya, Tommy pun berhalusinasi mendengar suara-suara saat dia membunuh Jason. Tommy juga berhalusinasi melihat Jason di kaca, yang membuatnya begitu frustasi dengan keadaannya saat ini. Di samping itu, ada Reggie yang sedang menyiapkan sarapan meminta izin ke kakeknya untuk bertemu dengan kakaknya saat malam hari. Tapi sebelum itu, Reggie disuruh memanggil yang lainnya untuk sarapan. Tommy yang datang terlambat, disuruh oleh Matt memanggil Eddie untuk sarapan. Tapi seketika, Eddie pun datang dengan mengejutkan Tommy. Hal itu pun membuat Tommy emosi dan langsung men-smackdown Eddie ke lantai. Scene pun berpindah saat malam hari, di mana ada pemain Fast and Furious bernama Billy yang sedang menjemput pacarnya yaitu Lana. Lana pun menyuruh Billy untuk menunggunya sebentar karena ingin mengganti pakaiannya. Saat itu, karena lama Billy pun ingin turun mencari Lana. Tapi sayangnya di depan sudah ada Jason membawa kapak dan langsung membunuh Billy. Selesai mengganti pakaiannya, Lana pun keluar tapi tak menemukan Billy di dalam mobil. Yang dia temukan hanyalah kaki dari seseorang sambil memegang kapak. Seketika, Lana pun langsung ketakutan dan kapak itu pun harus melayang ke perut Lana. Karena pembunuhan-pembunuhan itu, wali kota di sana pun mendatangi kantor sheriff
dan memarahinya karena tak becus menjaga kota yang kecil ini. Sheriff pun memberitahu ke Pak Wali Kota kalau pelakunya adalah Jason Voorhees. Tapi Pak Wali Kota tak mempercayainya karena Jason Voorhees sudah mati dan sudah dibakar menjadi abu. Di sisi lain, ada Eddie dan Tina yang pergi ke sebuah hutan dekat sana karena Eddie ingin mengajak Tina rebahan santuy sambil mantap-mantap. Dan kejadian itu diintip oleh seseorang, yang dimana dia setelah selesai mengintip, Jason langsung menusuknya dari samping. Selesai mantap-mantap, Eddie pun meninggalkan Tina sendirian karena ingin buang air kecil. Dan kesempatan itu dipakai oleh Jason untuk membunuh Tina menggunakan alat pemotong rumput. Eddie yang kembali pun langsung terkejut melihat Tina sudah tak berdaya. Dan dari samping, Jason langsung mengikat mata Eddie menggunakan gesper yang membuat mata Eddie seketika menjadi remuk. Malam harinya, Reggie yang ingin pergi menemui kakaknya, Matt pun menyuruh Pam mengajak Tommy untuk ikut dengannya agar terbiasa dengan tempat ini. Sesampainya di sana, Reggie pun langsung melepas kangen dengan kakaknya yang sehabis pergi keliling dunia bersama pacarnya yang bernama Anita. Saat itu, Tommy tak ikut masuk ke dalam dan diam di luar. Dia pun dihampiri oleh anak tetangga di awal film yang marah-marah karena pekarangannya dirusak. Kita sebut saja Asep. Nah, si Asep ini pun langsung menghina Tommy karena salah satu dari pasien sakit jiwa. Hal itu pun membuat Tommy marah dan langsung mengeluarkan kemampuan bela dirinya. Pam pun keluar untuk menghentikan tindakan Tommy. Seketika, Tommy pun sadar dan langsung melarikan diri dari sana. Pam dan Reggie pun langsung pergi dari sana untuk mengejar Tommy. Nah, saat itu, kakak Reggie ini pergi untuk buang ee. Dari luar, Anita menakut-nakutinya dengan menggoyang-goyangkan kamar mandi yang hanya terbuat dari seng. Kakak Reggie ini tahu kalau itu adalah Anita, karena mereka saling sahut satu sama lain dari luar kamar mandi. Tapi, sesaat kemudian suara Anita pun tak terdengar lagi, di mana saat kakak Reggie membuka pintu kamar mandi, dia sudah menemukan mayat dari Anita. Dan seketika, seseorang dari luar langsung menusukkan tombak ke dalam, sehingga menembus dada kakak Reggie. Sementara itu, Pam dan Reggie yang sampai di rumah, Jack pun memberitahu kalau Matt dan kakek Reggie menghilang dari rumah. Oleh karena itu, Pam pun menyuruh mereka untuk tetap menjaga rumah sementara dia pergi mencari yang lainnya. Kemudian, Asep yang pulang sehabis dipukuli oleh Tommy mengambek ke ibunya dengan mengegas-ngegas motornya layaknya sedang berada di sirkuit MotoGP. Tapi seketika, suara Asep ini menghilang setelah Jason melayangkan goloknya sehingga membuat kepala Asep terpisah dari badannya. Mengira Asep sudah selesai mengambek, ibunya pun melanjutkan masakannya. Tapi seketika sebuah pisau daging menembus kaca dan mengenai tepat ke kepala ibu Asep. Di samping itu, ada Jack yang sedang berduaan dengan Rob. Dia pun mulai mengungkapkan perasaannya bahkan dengan barbar langsung mengajak Rob mantap-mantap. Tapi sayangnya Rob pun menolaknya. Oleh karena itu, Jack pergi menyendiri di lantai atas, yang dimana Jason yang entah dari mana datangnya sudah ada di atas sana, dan langsung melayangkan pisaunya. Tak sampai di sana saja, setelah Rob selesai menonton dan pergi ke kamar untuk tidur, dari bawah kasur Jason menembuskan goloknya sampai-sampai menembus ke badan Rob. Dan kini, tersisa Reggie yang tertidur pulas dan juga Violet yang sedang berjoget-joget di dalam kamarnya. Jason pun langsung mendatangi Violet, yang secara langsung mencekik lehernya dan menusuk badannya hingga Violet tewas seketika. Saat itu, Reggie yang kebetulan bangun dari tidurnya naik ke lantai atas ke kamar Tommy. Dan saat dibuka begitu kagetnya dia karena para pasien sakit jiwa itu sudah menjadi mayat di kamar Tommy. Pam yang sampai di rumah juga sangat terkejut melihat mayat-mayat itu. Yang kemudian Jason pun menerobos pintu masuk dan Pam pun langsung membawa Reggie kabur dari sana. Padahal mereka sudah pergi jauh dari rumah, tapi tetap saja selalu ada Jason di depan mereka. Sampai-sampai Reggie dan Pam pun harus terpisah karena panik melihat Jason. Pam yang melarikan diri pun
tak sengaja melihat Matt yang ternyata sudah mati tertusuk paku di kepalanya. Saat di dalam rumah, Jason pun melemparkan kakek Reggie dari jendela yang sudah jadi mayat. Jason pun berhasil memojokkan Pam. Tapi seketika Reggie pun datang dengan mengendarai traktor dan langsung menabraknya ke arah Jason. Tapi lagi-lagi, Jason berhasil bangkit kembali dan mengejar mereka hingga ke gudang jerami. Di dalam gudang jerami, Pam pun berhasil melukai tangan Jason dengan menggunakan gergaji mesin. Tommy pun juga datang ke sana, dan Jason mulai berhadapan dengan Tommy. Tapi tidak seperti sebelumnya di mana Tommy mengeluarkan ilmu bela dirinya, tapi sekarang dia hanya diam seakan-akan mengumpulkan ilmu kanuragan. Hasilnya, Jason dan Tommy pun saling bertukar tusukan menggunakan pisau. Saat itu, Tommy pun berusaha naik ke atas tempat persembunyian Pam dan Reggie. Yang kemudian Jason juga naik ke atas sana tapi sudah menemukan Tommy yang tak berdaya. Di atas sana, Pam dan Jason pun saling berhadapan. Tapi seketika dari belakang Reggie pun loncat sehingga berhasil mendorong Jason ke bawah. Tapi ternyata Jason berhasil bertahan, yang langsung menarik kaki Reggie. Tommy yang sekarat pun bangkit kembali, dan dengan golok Jason langsung menusuk tangan Jason, sehingga Jason benar-benar jatuh ke bawah dan badannya tertancap tumpukan paku. Tapi ternyata, selama ini orang yang memakai topeng hoki itu bukanlah Jason, tetapi dia adalah Roy. Roy merupakan paramedis sekaligus ayah dari Joy di awal film tadi. Nah, setelah kejadian itu, Tommy pun mulai merasakan hasrat ingin membunuh seperti Jason, di mana saat di rumah sakit dia membuka laci yang berisi topeng hoki dan sebuah pisau. Hingga saat Pam ingin masuk ke dalam, Tommy pun dari belakang langsung menutup pintu dan film pun berakhir.